Kalau di bawah pemerintahan Pak Jokowi kira-kira dana desanya 70 triliunan, Mas Riza, kira-kira karena ini juga dapat mandat baru, kira-kira 2 kali lipatnya lah kira-kira. Jadi kami memberi dorongan optimisme supaya dana desa nambah 2 kali lipat paling tidak. Jadi cara pandainya saya kira saya setuju, kita tidak dalam posisi membangun desa, tapi kita berikan ruang untuk desa membangun. Murni tidak pernah berpamrih. Belum ke anggaran, mungkin kami mulai dengan aktivitas kami semenjak kami dilantik Pak Ketua. Ini mungkin istilah kami itu kami sedang belanja masalah, seperti yang disampaikan Pak Ketua tadi. Bahkan kami setiap kunjungan itu memang langsung bersentuhan dengan masyarakat. Nah ini kunjungan pertama ini Pak Ketua, di Kerawang dapilnya Pak Wakil Ketua nih Pak Saiful Huda hari Minggu sore. Bagus sekali di Desa Kamujing ini, ada danau yang dikerjasamakan dengan PT Mandala dan Pupuk Kujang Pak Ketua. Jadi kalau Pak Ketua sampaikan tadi bahwa desa itu mesti dikolaborasikan, betul. Kalau dari dana desa nggak mungkin lah ya. Maka pihak swasta, apalagi pihak swasta itu sudah menikmati tanah air desa itu, maka sejatinya sekarang kita memaksimalkan peran swasta juga. Kami sudah membuka forum kemarin 2 minggu yang lalu juga, ada 400 perusahaan CSR yang akan kita libatkan dalam pembangunan khususnya daerah tertinggal. Bila mana nanti dari teman-teman Komisi 5 ada masukan desa mana yang mesti kita gempur atau kita bangun, ya, tentu kami siap untuk menyambungkan dengan para pihak yang kami anggap layak dan bisa bertanggung jawab untuk membangun desa yang masih perlu kita sentuh secara serius. Nah ini potensi di sana banyak sekali Pak Ketua. Mungkin inilah istilah kami itu sedang mapping desa. Di Kerawang ini Pak Saiful Huda bagus sekali, ada desa wisatanya, ada pertaniannya, ada kerajinannya, ada budayanya Pak. Maka saya setuju dengan Pak Ketua tadi, desa ini luar biasa sebenarnya. Kalau kita sentuh dengan baik, ya mudah-mudahan bisa memajukan Republik ini. Dan tentu saya mohon bantuan Bapak Ibu yang terhormat dari Komisi 5, ayo kita guyup, rukun. Bagaimana memaksimalkan potensi yang terpendam itu. Nah maka saya akan terus mungkin dalam 3 bulan ini tidak banyak di Jakarta, besok kami ke Bengkulu, lanjut ke Lampung, lanjut lagi ke Bangka Belitung, terus Pak, ingin kami belanja masalah dulu Pak Saiful Huda, sehingga ketika kita mengambil keputusan, mengambil langkah-langkah taktis strategis, diikuti dengan politik anggaran, saya kira kita nggak salah. Dan tadi saya setuju dengan Pak Ketua, kami akan memaksimalkan juga peran serta pihak swasta, ya, termasuk mungkin ya bantuan dari pihak luar yang memang punya concern terhadap pembangunan desa. Dari meja pimpinan, Pak Robert dulu atau siapa dulu? Silakan Pak Saiful Huda dulu. Terima kasih pimpinan. Yang saya hormati, saya banggakan Pak Menteri, Pak Yandri dan Pak Wamen, Pak Riza Patriat, Sekjen, para Dirjen, para Eselon 1 yang lain, Kepala Badan semua, Eselon 2 yang saya hormati, saya banggakan semua yang hadir. Yang pertama Pak Menteri, saya mohon maaf kemarin nggak bisa menemani karena tiba-tiba harus kampanye pilkada terbuka, mendampingi Ketua Umum, jadi mohon maaf akhirnya tidak bisa menemani, padahal saya sudah kontak-kontakan juga teman-teman Kades di sana. Semoga pada kesempatan yang lain bisa menemani. Yang kedua, kami juga mengucapkan selamat ulang tahun. Semoga terus makin menyala sebagaimana Bu Yasti tadi. Yang ketiga, kira-kira begini, terutama kebetulan mumpung ada Pak Wamen ini. Ketika kementerian ini dibentuk pertama kali 10 tahun yang lalu, posisinya sama, mendapatkan mandat dari Nawacita. Kalau tidak salah dulu narasinya adalah membangun dari pinggiran, dari desa-desa.
periode Pak Prabowo dapat mandat juga, yaitu membangun dari desa dan seterusnya. Artinya sebenarnya kementerian ini pilihan. Pilihan dari kebijakan strategis pemerintah baru dan 10 tahun yang lalu juga sebagai pilihan dari strategi pemerintahnya Pak Jokowi. Kalau di bawah pemerintahan Pak Jokowi kira-kira dana desanya 70 triliunan, Mas Riza, kira-kira karena ini juga dapat mandat baru, kira-kira 2 kali lipatnya lah kira-kira. Jadi kami memberi dorongan optimisme supaya dana desa nambah 2 kali lipat paling tidak. Terlebih-lebih dari sekian banyak 17 program prioritas, tadi Pak Menteri juga sudah menjelaskan, hampir ada 8 irisan isu dari 17 program prioritas, semua adalah menyangkut soal desa. Jadi sekali lagi rasanya Pak Prabowo tetap menempatkan isu desa sebagai agenda prioritas beliau, dan tidak ada salahnya kita dorong terus-menerus menyangkut soal capaian-capaian ini. Saya termasuk orang yang optimis melihat desa. Karena itu kalau ada orang yang sering bilang, ini 610 triliun selama 10 tahun, kok nggak jadi apa-apa? Menurut saya jadi apa-apa. Karena baseline-nya puluhan tahun nggak pernah diurus desa ini gitu. Jadi begitu dia dapat 610 triliun selama 10 tahun, dengan jumlah 75.000, yang rata-rata sebenarnya tidak lebih dari 1 miliar per desa, artinya ya belum apa-apa. Belum apa-apa. Karena baseline-nya sangat rendah sekali. Apa yang tadi disampaikan oleh Bu Yasti menyangkut soal, dan Pak Haryanto menyangkut soal, memang rata-rata sebelum undang-undang desa ini ada, ya kira-kira posisi desa-desa kita tertinggal semua. Nah karena itu, kalau 10 tahun rata-rata hanya disentuh dengan 10 miliar, nggak jadi apa-apa Pak Yandri. Nah karena itu, menurut saya, dana desa yang masih segitu, kita berikan dorongan maksimal supaya dinaikkan terus-menerus ke depan. Terlebih-lebih, Astacita juga memberikan rekomendasi yang cukup kuat menyangkut soal isu desa ini. Ini yang pertama yang ingin saya sampaikan. Yang kedua, tentu kalau kita mau balik lagi membaca undang-undang desa, kita sadar betul bahwa dana desa hanya satu pasal dari undang-undang desa. Karena itu, apa yang direncanakan dari 10 program aksi, saya kira kita support penuh. Tentu memang harus dikawal dengan sungguh-sungguh Pak Menteri, karena tantangannya cukup berat. Sungguh-sungguh sangat cukup berat. Mungkin Pak Menteri bisa bertanya secara detail kepada teman-teman Dirjen dan semua eselon 2 juga, betapa tantangannya cukup berat menyangkut soal ini. Saya ingin memberikan satu contoh saja. Ketika kita ngomongin soal skala ekonomi desa, pada konteks untuk kita mendorong desa mempunyai produk unggulan desa, baik yang berbasis pertanian, termasuk berbasis yang lain, kira-kira kesimpulannya kalau basisnya desa, dia tidak bisa menjadi skala ekonomi. Mau tidak mau, kerjasama antar desa atau yang sering disebut sebagai kawasan desa, itu menjadi kuncinya. Karena jujur saja, skala ekonomi di level desa kita tidak memungkinkan untuk kita mengembangkan produk unggulan desa kita di berbagai tempat itu. Nah, dalam situasi yang semacam itu, saya kok masih merasa bahwa kita tidak boleh punya cara pandang bahwa kita bisa memberesi semua dari Jakarta.
Karena itu spirit melihat desa sebagaimana amanat undang-undang. Jadi kalau dapat cerita dari Pak Ketua itu kan ceritanya kira-kira desa itu bukan hanya urusan soal kita lahir di sana, tapi soal ikatan kultural di sana, soal suasana kebatinan di sana. Jadi kesimpulannya kira-kira desa adalah masa lalu dan masa depan. Karena itu saya setuju kita melihat desa harus lebih agak ideologis dalam pengertian bahwa ada banyak value di sana. Amanat undang-undang menyangkut soal asas rekognisi dan subsidiaritas itu sesungguhnya memberi ruang yang cukup besar di sana. Jadi cara pandainya saya kira saya setuju, kita tidak dalam posisi membangun desa, tapi kita berikan ruang untuk desa membangun. Jadi desa kita beri ruang. Paradigmanya adalah desa membangun, bukan membangun desa. Dalam konteks itu saya kira saya membayangkan semua ruang partisipasi kita buka secara maksimal di desa-desa kita. Karena sekali lagi dana desa nggak lebih dari 20% mengungkit semua proses penguatan yang ada di desa. 80% adalah proses dialektika partisipasi yang ada di masyarakat kita. Saya kira itu Pak Menteri, sekali lagi kami beri support penuh. Semoga semua proses bisa berjalan dengan baik, 10 rencana aksi bisa berjalan dengan maksimal dengan berbagai tantangannya. Semoga 100 hari ke depan, semua capaian yang tadi sudah dilakukan terus bisa dimaksimalkan ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.